Contoh saja jebakan market, pergerakan harga. Kenapa demikian? Disebabkan oleh manipulasi big trader dengan pola grafik. Yang mana kenapa? Big trader itu mencari likuiditas. Jadi kalau misalkan ada big trader bilang saya sebenarnya mau jual tuh di harga emas tuh 1.800. Tapi kalau saya jual sekarang kan harganya belum 1.800. Padahal sekarang pun saya sudah untung juga sih sebenarnya. Tetapi kan kalau mereka menjual tapi tidak ada keseimbangan market, maka kedepannya dia akan rugi sendiri. Dia nggak akan bisa jual. Jadi ketika dia itu beli, itu dalam kedepannya diharapkan dia bisa untung mendapatkan lagi gitu. Beli di 1.700, bisa jual di 1.800, jual di 1.800, bisa beli lagi di 1.800, dan begitu seterusnya. Big trader mempermainkan seperti itu. Yang dipermainkan siapa? Trader-trader kecil yang nggak ngerti tentang keseimbangan market itu bagaimana. Makanya trader yang bijak itu adalah follow the market. Kita ngikutin aja di belakang. Oke, maka ketahui dan perhatikan kekuatan hambatan pada market. Nah, ini juga sering saya sampaikan ya. Sebenarnya kalau kita ngomong support dan resisten, bahkan kita yang trader-trader awal tuh selalu beranggapan bahwa setiap metode teknikal itu selalu memikirkan hanya support dan resisten. Supportnya di mana, resistennya di mana. Padahal support dan resisten itu hanyalah salah satu hambatan pada market. Hambatan pada market itu yang saya maksud adalah titik psikologis market, di mana market pada saat itu bingung nih, mau beli apa jual ya? Mau jual apa beli ya gitu. Karena ini titik-titik signifikan ini. Kalau saya beli terus nyata naik, ini berbahaya, bisa larinya banyak gitu ya. Jadi titik psikologis itu namanya hambatan-hambatan market. Di mana hambatan market itu nanti bisa didekati, bisa disentuh, bisa ditolak atau ditembus. Gitu. Pertama hambatan itu, satu, SNR, support dan resisten. Ya, tentunya kita sudah sering dengar. Yang kedua adalah SND, supply and demand. Yang ketiga adalah flag limit, yang keempat adalah FTR, ya, value to reason, MPL, yang kelima adalah maksimum pin level atau line. Ya. Level pertama sampai kelima ini adalah hambatan terlemah dan terkuat. Ini kita harus tahu levelnya. Jadi ketika, jangan protes tuh, saya sudah sell di resisten yang sangat kuat, tapi resistennya kok dilalui dengan begitu saja. Kayaknya resisten itu nggak ada hambatan sama sekali, nggak ngefek gitu. Mungkin ini trading plan saya yang salah ini. Padahal di atasnya SNR itu resisten yang katanya bisa mantul ke bawah itu ada SND di atasnya. Jadi daya tariknya lebih kuat ke SND. Atau di atasnya lagi ada flag limit atau FTR atau MPL yang lebih kuat gitu. Nah, ini hati-hatinya, katanya orang jebakan market, kata orang nyentuh stop loss doang lalu balik lagi, enggak gitu. Ya ada yang seperti itu bila tidak terregulasi dengan baik ya. Jadi ini adalah kekuatan-kekuatan, semakin ke bawah ini semakin kuat. Kuat apanya? Semakin kuat didekatinya, daya tariknya itu ya, pendekatan itu, daya tariknya. Semakin kuat juga penolakannya, semakin kuat juga penembusan itu akan mantulnya juga kuat gitu ya. Yang kedua SND. Nah ini saya jelasin satu-satu ya. Tentu juga memperhatikan time frame pembentukan pola tersebut ya. Jadi kalau di M1 bentuk-bentuk kayak gini pun kayaknya terabaikan gitu karena sebenarnya kalau pergerakan market itu ibarat ekor belut ya. Kepala dan ekor belut. Ekor belutnya mau nganan kiri atas bawah itu cepat sekali, kadang nggak terabaikan. Yang kita lihat adalah kepalanya, semakin ke atas menuju kepala itu semakin arah belutnya itu semakin kita tahu. Kalau kita ngelihatnya M1 ya kita ibaratnya lihat ekornya belut saja, yang nggak ngerti itu mau larinya kemana belut itu. Ya, itu punya sifat tadi saya sampaikan, ada sifatnya didekati, disentuh, ditolak maupun ditembus ya oleh pergerakan harga itu. Pertama SNR. Simpelnya SNR ini adalah di mana harga berbalik, ya gitu tok. Di mana harga berbalik gitu. Terjadi lembah maupun puncak ya, seperti ini puncak berarti.
terus di sini lembah gitu ya. Nah, disinilah yang dinamakan support kalau di bawah harga. Kalau di atas harga namanya resisten. Ya, gitu doang. Itu sudah bisa namakan dengan resisten ataupun support. SND, zona keseimbangan penawaran dan permintaan. Kita ketahui dulu bahwa ada quantity, ada price, ada time juga ya, waktu, period gitu ya. Satu, jika permintaan demand naik dan ketersediaan barang atau supply tidak berubah, maka kelangkaan barang akan terjadi dan harga akan naik. Dua, ini hukum ekonomi aja ini ya. Jika permintaan menurun atau demand ya, dan ketersediaan barang supply tidak berubah, maka penumpukan barang akan terjadi dan harga akan turun. Ketiga, jika permintaan demand tetap dan ketersediaan barang atau supply meningkat, maka penumpukan barang akan terjadi dan harga akan turun. 4. Jika permintaan atau demand tetap dan ketersediaan barang supply atau supply turun, maka kelangkaan barang akan terjadi dan harga akan naik. Ini adalah hakikat dari supply and demand sebenarnya. Tapi di dalam bentuk market itu seperti ini pola grafiknya yang terbentuk ya. Jadi ada penetrasi di situ atau compression di dalam market di situ. Ada keseimbangan market di situ. Supply demand itu seperti ini. Nah, jadi ada rally base rally. Base-nya itulah dinamakan zona supply. Bila di atas harga running. Kalau di bawah seperti ini namanya zona demand. Drop base drop. Base-nya itu adalah zona demand. Ya. Mudah ya. Kalau flag limit seperti ini. Flag limit adalah merupakan sebuah decision point yang terjadi saat harga breakout support ataupun breakout resistance. Biasanya merupakan pattern RBR, rally base rally, saat uptrend atau DBD, drop base drop saat downtrend. Ditandai dengan adanya SND yang selevel dengan SNR. Ini, jadi gabungan antara SND dan SNR itu disebut flag limit. Seperti ini contoh, ini katakanlah support ya. Nah, di sini ada harga nih bergerak-gerak di sini. Selevel dengan support atau resisten ini SNR. Dikatakan support bila di bawahnya harga, kalau di atasnya harga resisten. Anggap saja saya sebut SNR gitu ya. Nah, harga itu bergerak-gerak di sini satu level. Kemudian naik. Inilah yang namanya kan flag limit dari sini. Ini lebih kuat daripada SNR dan SND. Ya, lebih kuat ini. Nah, ini SNR, ini flag limit namanya. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan langsung tanya ya. Pengertian dari fail to return ini FTR ini lebih kuat lagi ini adalah harga yang gagal kembali. Artian luasnya adalah FTR ini terjadi ketika harga menembus batasan harga yang berupa support atau resisten. Harga mencoba untuk kembali ke batasan harga tersebut namun gagal dan melanjutkan pergerakannya seperti semula. Seperti ini, key level atau SNR ya. Nanti saya jelaskan key level itu seperti apa. Ada SNR atau key level di sini, kemudian ditembus dari bawah ke atas kan ini, nembus SNR ini, tapi mau balik ke sana, tapi nggak sampai bisa balik ke bawah ini. Makanya dia ada penetrasi di situ, ada compression di situ, kemudian dia langsung lompat lagi ke atas. Ingat ya, bedanya dengan flag limit ya. Dia melakukan penembusan dulu. Kalau flag limit kan satu level. Ditembus ke sana, mau balik ke bawah, ya ini ada penetrasinya itu di bawah SNR. Ini yang dinamakan FTR. Ini lebih kuat lagi. Jadi teman-teman jangan merasa tertipu atau terjebak oleh market ya. Ketika katanya SNR itu berbalik, nanti saya sell di resisten ternyata terus saja. Lihat atasnya, lihat ke kiri jauh. Di sana ada apa gitu. Apakah ada FTR, apakah ada pengaruh hambatan-hambatan yang lebih tinggi dari situ gitu ya. Biasanya kalau FTR kita buy-nya di sini di first time back di sini. Ini kuat, lebih kuat. Tapi kalau tertembus dia larinya ke bawah juga semakin kencang gitu. Di level itu seperti ini. Ada terbentuknya antara
support dan resisten yang sudah berlalu, atau adanya resisten menjadi support atau adanya support menjadi resisten. Ini ada sebuah garis key level namanya. Ini jauh lebih kuat. Bisa SNR biasa bisa membentuk FTR itu, tapi lebih kuat lagi kalau adanya key level yang ditembus gitu ya. Sekarang MPL nih yang lebih harus konsentrasi teman-teman ya, dengan MPL maksimum pay level ini. Maksimum pay level adalah level akhir yang diperkirakan menuju titik pembalikan ya. Menjadi titik pembalikan. Level ini bisa berupa area support resisten atau QML. QML itu Quasimodo level. MPL adalah titik paling ideal untuk entry karena pada level ini trader bisa mendapatkan risk yang amat kecil dan potensinya yang luar biasa. Hambatan sangat kuat pada MPL setelah pola diamond. Nah, MPL itu sendiri sudah kuat, tapi lebih kuat lagi kalau kita menunggu ada pola diamond setelah adanya pola Quasimodo awal tadi. Ada MPL dari Quasimodo level. Diamond itu gimana? Nanti saya jelaskan ya. Disinilah entry paling ideal setelah terjadi manipulasi big trader yang mencari likuiditas. Pola diamond itu sebenarnya Quasimodo yang gagal, teman-teman. Valid. Quasimodo itu gimana ya? Seperti ini ya. Ini Quasimodo level. Jadi ada, ini puncak pertama nih, high pertama. Terus kemudian ada low pertama. Kemudian terbentuk higher high atau puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Ini lebih mudahnya seperti itu ya. Kemudian dia setelah terjadi puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya, terjadilah lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Namanya lower low. Nah, disinilah ketika dia ada retrace dan menuju ke bawah, ini sudah membentuk sebuah Quasimodo level. Di mana QM levelnya ada di sini, bahu yang pertama tadi, puncak yang pertama tadi. Ini MPL, ya MPL. Biasanya di dekat-dekat MPL ini ada Quasimodo medium yang kecil-kecil gitu ya, di time frame yang lebih kecil. Nah, ini pertama begitu ya. Ini sudah terjadi seperti ini. Ini time frame yang lebih besar. Kemudian kita lihat time frame yang lebih kecil. Sekarang nih, ini kondisi sekarang, present ya. Ini pas ya yang sudah lampau. Nah, kondisi sekarang misalkan terbentuk seperti ini. Quasimodo lagi nih. Nah, Quasimodo seperti ini tapi di time frame yang lebih kecil. Tapi failed. Jadi harusnya turun ke bawah, ternyata ini enggak ke bawah ya, ke atas dulu. Ke atasnya kemana? Sudah menembus puncak yang paling tinggi. Kalau orang kan misalkan ini kan disebut resisten nih. Nah, resisten benar pertama kali mungkin sell gini. Ketika sudah benar ke sini diikutin lagi di sini sell di sini. Atau misalkan ini kita udah tahu nih Quasimodo nih. Ya, sell di sini. Tapi ternyata belum mencapai TP dia sudah balik ke atas. Kenalah stop loss di sini. Nah, biasanya orang-orang memasang stop loss di atasnya sedikit yang namanya fake out. Fake out ini adalah sebenarnya resisten yang tertembus gitu, atau support yang tertembus, atau disinilah area yang membuat kita stop loss-nya terkena. Nah, fake out ini terjadi penembusan seperti ini. Nah, disinilah biasanya kita kena stop loss di sini, karena di sini kan kita ketipunya di sini, terjebak oleh di sini. Ini Quasimodo nih, kita sell di sini, sell belum sampai TP balik lagi ke sana. Loh, ini ada nih lagi resisten yang gede nih dari time frame yang besar nih. Kita sell aja di sini, sell lagi di sini ya. Jadi ini banyak yang sell gitu kan, saking banyak yang sell. Nah, ini makanan empuk dari big trader gitu. Big trader itu memancing seperti ini. Biar banyak yang sell, kena lah stop loss semuanya di sini. Nah, waktunya di sini baru big trader itu sell pada saat Quasimodo level yang time frame besar. Di sini namanya MPL itu di situ. Banyak orang yang sudah terkena stop loss di sini, tapi terus kemudian dia meluncur ke bawah dengan tajam sekali. Karena pada saat disinilah big trader mengeluarkan ya dalam jumlah yang sangat besar gitu.
karena sudah yakin sudah bisa terserap oleh market. Jadi kalau misalkan kita mau sell dengan probabilitas yang gede ya, di sini ya sell-nya. Tunggulah pola-pola ini dulu, sabar. Ini namanya diamond. Nah, sekarang fake out adalah situasi yang mengacu pada pedagang kita memasuki suatu posisi dengan harapan pergerakan harga yang pada akhirnya tidak terjadi. Jadi diharapkan tapi tidak terjadi gitu. Pahami kekuatan hambatan pola market ini solusinya ya. Pola-pola tadi itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, itu pahami itu. Biar kita nggak merasa terjebak. Lihat ke belakang atau kiri jauh. Ini biasakan atau time frame yang lebih besar. Menunggu pola yang paling ideal untuk entry. Jangan ada ragu karena pola yang belum jelas. Mending menunggu daripada kita merugi. Hindari pada entry yang terbentuk pola yang bertentangan. Sebaiknya pola itu saling mendukung atau searah. Entry pada saat beberapa pola mendukung atau tidak ada hambatan pola market.